Allah Bapa di surga, di kesempatan yang baik pagi hari ini pada HUT RI yang ke-77, saya Hadi Wasito, anggota PKLU GPB Pitisda Sidoarjo, akan ikut ambil kegiatan pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, Engkau bersama kami saat ini dan selanjutnya. Indonesia tanah airku, indah dan megah, sawah ladang pun lautnya kaya dan permai, jaya makmur dan sentosa seluruh rakyatnya. Pada Dikau ya Tuhanku, ku panjatkan syukur atas rahmat dan anugerah bagi bangsaku. Oh, berkatilah negeriku Indonesia. Jasamu pahlawan bangsa, ku kenang terus, karena Kau telah memberikan jiwa ragamu, agar bangsa dan negeriku aman dan tentram. Pada Dikau ya Tuhanku, ku panjatkan syukur atas rahmat dan anugerah bagi bangsaku. Oh, berkatilah negeriku Indonesia. Pada Dikau ya Tuhanku, ku panjatkan syukur atas rahmat dan anugerah bagi bangsaku. Oh, berkatilah negeriku Indonesia. Dan mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan pagi yang indah ini. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Allah yang Maha Penyayang, Allah yang penuh rahmat dan anugerah. Pagi ini saya bersama PKLU GPIB akan membaca Alkitab. Tuhan berkati kami. Amin. Allah Bapa di surga, kami akan membaca sebagian firman-Mu dari 2 Timotius 2 ayat 14 sampai dengan 19. Roh Kudus, hikmat surgawi kiranya menyertai kami, agar kami dapat membaca dengan baik dan benar
dan dapat dimengerti oleh para anggota PKLU di mana mereka berada. Tuhan Yesus, terima kasih, dalam nama-Mu hamba anak pelayan-Mu berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Allah Bapa di surga, kami akan membaca Alkitab hari ini. Tepat hari ini Bapa adalah hari Rabu 17 Agustus 2022, bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Tuhan, Kau bersama kami, dan pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 19 yang demikian bunyinya. Nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh pada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hadirlah omongan yang kosong, hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Timotius dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu sejak dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikian pembacaan Alkitab pagi hari ini yang telah kami laksanakan dari 2 Timotius 2 ayat 14 sampai dengan 19. Dan selanjutnya kami akan membacakan rumusan atau uraian SBU hari ini dengan judul atau tema pemimpin yang melayani dan berintegritas. Yang demikian isinya. Orang bisa saja tidak percaya pada perkataan kita, tetapi mereka percaya pada tindakan kita. Demikianlah salah satu nasihat lama yang relevan hingga kini. Kata-kata bijak ini bicara tentang integritas atau kemampuan orang untuk bersikap jujur, memiliki prinsip moral yang kuat dan dapat dipercaya. Kebalikannya adalah kecurangan dan kemunafikan. Sederhananya, memiliki integritas berarti melakukan apa yang diucapkan, walk the talk, menghindar untuk melakukan kesalahan walaupun tidak ada yang melihat, serta melakukan apa yang benar walaupun tidak ada orang yang mengetahui atau yang mengakui. Bacaan kita merupakan nasihat untuk para pemimpin jemaat agar
membangun kapasitas personalnya dengan baik dan memimpin dan melayani dengan integritas tinggi, dengan cara bersikap jujur apa adanya, tidak bersifat kata, mengatakan kebenaran, menghindari perkataan yang tidak ada isinya, tidak berguna dan tidak benar, serta meninggalkan kejahatan. Dengan kata lain, seorang pemimpin jemaat mestinya memimpin dan melayani dengan ucapan yang jujur, benar, dan bermanfaat untuk kepentingan banyak orang, serta terutama dengan tindakan atau perbuatan yang konsisten. Dengan demikian, sesungguhnya seorang pelayan jemaat sedang membangun integritas di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Ia dikenali Allah sebagai milik kepunyaannya, ayat 15a dan ayat 19, yang bermanfaat bagi kehidupan sesama atau jemaat, berbeda dengan para pengacau dan penyesat. Membangun integritas bukanlah pekerjaan sehari semalam. Ia harus dilatih secara konsisten, sedikit demi sedikit, mulai dari dini, serta perkara kecil sampai yang sederhana. Memiliki integritas adalah syarat utama seorang pelayan dan pemimpin, baik di jemaat maupun di masyarakat luas, sehingga baik ucapannya maupun tindakannya sangat bermanfaat untuk membangun kehidupan umat dan masyarakat sehari-hari. Demikian pembacaan firman Tuhan dari SPU hari ini. Percaya pada Tuhan, tangannya pandumu, dan kasih anugerahnya tumpuan bagimu. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, ini saya akan memasuki doa syafaat bagi kita semuanya, khususnya bagi para opa yang ada di rumah di persada tanah air yang kami cintai ini. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam Kristus Yesus Tuhan yang hidup, hamba anak pelayan-Mu di pagi hari ini mengucap syukur dan terima kasih padamu Tuhan atas firman yang telah kami baca, yang kami renungkan, kami hayati pagi hari ini. Kiranya firman yang hidup itu membuka hati, pikiran, iman percaya kami untuk menjadi seorang pemimpin yang berintegritas, jujur, penuh dengan loyalitas,
mau memimpin dengan baik kepada siapapun juga, di rumah, di masyarakat, juga di gereja. Bapak, berkati kami para lansia pada umumnya yang hidup di persada tanah air ini. Tuhan, jangan tinggalkan kami sendiri, biarkan kami jalan sendiri yang sudah unsur, yang sudah tua ini. Tuhan bersama kami senantiasa, karena kami tahu hidup dan kehidupan ini adalah anugerah berkat Tuhan. Kami mohon dimanapun kami berada dan kapanpun kami beraktivitas, Tuhan senantiasa bersama kami, agar hidup kami berarti dan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan dan berguna untuk sesama kami. Bapak, berkati pengurus Dewan PKLU tingkat pusat sampai mupel, regio-regio, sampai jemaat-jemaat yang tersebar di seluruh tanah air di 20 provinsi Indonesia bagian barat. Sehingga program yang indah dan baik ini tidak hanya dibaca, direnungkan, tapi dapat diaplikasikan kepada seluruh anggota PKLU secara baik dan benar. Kesempatan yang baik pada pagi hari ini, Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, yang hari ini, Bapak, bangsa kami penuh dengan sukacita karena memperingati ulang tahun kemerdekaan yang ke-77, kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Kami sebagai orang-orang yang hidup di zaman modern ini tak lupa bersyukur pada Tuhan dan mendoakan bagi mereka yang telah berjuang dengan mati-matian. Tuhan berikan tempat yang indah di sisi Tuhan sendiri. Berkati Presiden, para Menteri, DPR, MPR, DPD, seluruh anggota TNI, Polri, ASN, para dokter, relawan, para medis, bersama rakyat Indonesia yang berjumlah 274 juta rakyat Indonesia dalam upaya penanggulangan virus corona dan varian-varian yang lain. Tuhan Yesus, kiranya dengan kuasa dan kemurahan-Mu, virus corona 19 dan varian-varian yang timbul saat ini berlalu dari Indonesia dan bangsa kami menikmati damai sejahtera. Berkati pemerintah dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa kami ini melalui pembangunan yang terus dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para lansia PKLU yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia bagian barat ini. Tuhan, kasihanilah mereka, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang menderita, mereka yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan Yesus, karena mereka dan kami semua percaya Tuhan Yesus itu Maha Kasih dan Maha Penyayang. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya, dan kami mengakui dengan segala kerendahan hati, kekurangan, kelemahan, ketidakmampuan kami dan dosa-dosa kami. Tuhan, ya Yesus, ampunkan dosa kami. Kami melihat dosa kami yang merah seperti kirmisi karena pengorbanan Yesus menjadi putih seperti salju. Inilah doa kami, syukur kami. Di dalam Kristus Yesus kami persembahkan doa ini kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Demikianlah rangkaian ibadah kami, pembacaan saya dan PKLU GPIB pagi hari ini. Kiranya firman yang telah kami baca, kami renungkan, dapat kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami berterima kasih kepada Dewan PKLU Pusat, Mupel, bangun regio-regio yang telah menunjang program PKLU di jemaat-jemaat yang tersebar
di persada tanah air yang kami cintai ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya.